Bos Chevron belak-belakan soal masa kejayaan hingga pesan ke Pertamina. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Chevron telah berada di Indonesia hampir seabad lamanya, tepatnya 97 tahun lalu pada 1924. Namun kala itu memang bukan dengan nama Chevron, melainkan Standard Oil Company of California. Tak ayal bila Chevron merupakan salah satu pemain tua di industri migas di Indonesia. Raksasa migas asal Amerika Serikat ini juga lah yang menjadi pendorong masa kejayaan industri migas di tanah air pada 1970-an. Tak tanggung-tanggung produksi minyak yang dihasilkan dari satu blok saja, yakni blok Rokan bisa mencapai 1 juta barel per hari. Bandingkan dengan kondisi saat ini di mana produksi minyak dari seluruh blok yang ada di tanah air saja tidak sampai 1 juta barel per hari. Kini produksi minyak blok Rokan masih menjadi terbesar kedua di Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat produksi terangkut minyak blok Rokan pada semester 1 2021 ini rata-rata mencapai 160.646 barel per hari atau 97,4% dari target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 sebesar 165.000 barel per hari. Meski dalam hitungan hari perusahaan yang dulunya sempat dipegang oleh Caltex ini tak lagi mengelola blok ini, namun pengeboran sumur tetap terus dilakukan hingga kontrak berakhir pada 8 Agustus mendatang. Pada pekan lalu, Chevron telah berhasil mengebor sumur ke-100 pada masa transisi sejak Desember 2020 lalu. Keberhasilan membor 100 sumur ini hingga saat ini tidak lepas dari persetujuan pemerintah yang telah mengizinkan kami untuk melakukan pemboran di awal tahun ini atau tepatnya di akhir Desember 2020. Kami menyusul persetujuan pemerintah dalam 3 bulan relatif singkat. Kami berhasil memobilisasi rig-rig, kontrak-kontrak jasa dan material untuk memulai pemboran. Lantas, bagaimana persiapan Chevron dalam pengalihan blok Rokan ini? Apa saja kontribusi yang pernah diberikan Chevron bagi Indonesia selama 97 tahun ada di negeri ini? Pertama-tama yang harus selalu kita jaga adalah operasi yang sudah berlangsung selama ini untuk dijaga agar bisa selamat, andal, dan lancar. Dan kedua, sesuai dengan persetujuan pemerintah, CPI telah melakukan investasi untuk membor dan menambah sumur-sumur baru dan kita sudah melaksanakannya dan masih akan terus berlangsung bahkan sampai hari terakhir kontrak kita yakni tanggal 8 Agustus hari Minggu ini. Ketiga adalah kewajiban CPI operator blok Rokan yang sekarang untuk menterminasi, yang artinya CPI menyelesaikan dan melaporkan seluruh aset milik negara kepada pemerintah. Aset berupa aset fisik dan tanah. Demikian juga CPI mengembalikan seluruh data-data yang terkumpul kepada pemerintah. Lalu sebagai sebagian dari alih kelola adalah untuk bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan sebagai operator berikutnya agar alih kelola ini berjalan lancar. Bersama-sama dengan SKK Migas dan PHR membangun satu rencana yang terintegrasi. Jadi untuk membor sumur baik dalam masa kontrak CPI dan dilanjutkan masa kontrak PHR, kemudian CPI menambah jumlah rig dan membantu Pertamina mempersiapkan rig-rignya di lokasi yang kami siapkan sehingga pada tanggal 9 rig-rig Pertamina bisa langsung membor. Satu yang luar biasa perlu mantan bos Chevron tekankan bahwa para karyawan yang saat ini operasikan blok Rokan di bawah CPI juga adalah karyawan yang akan meneruskan operasi blok Rokan di bawah PHR. Ini adalah kunci sukses kelancaran transisi ini juga. Rokan ini kerjasama seluruh pihak dari berbagai institusi pemerintah sangat baik dan kerjasama CPI dengan operator berikutnya sangat baik. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat di sekitar daerah operasi sangat baik. Sehingga ini menjadi pekerjaan bersama. Menurut kami ini menjadi suatu teladan atau role model transisi blok yang berakhir masa kontraknya kepada operator berikutnya. Mudah-mudahan, tentu tidak ada yang sempurna. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, PHR bisa menjadi satu contoh untuk terus dikembangkan. Tentu ada yang bisa diperbaiki ke depannya. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Telak, Kemenlu tampar narasi indah JK soal Taliban. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day dengan suara JJ. Situasi di Afghanistan masih tidak menentu. Pasca Taliban menguasai seluruh wilayahnya, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikabarkan melarikan diri ternyata sudah terkonfirmasi sekarang berada di Uni Emirat Arab, UAE. Semua media Afghanistan saat ini masih menyebut Ashraf Ghani sebagai Presiden Afghanistan, pun Wakil Presiden Wapres Afghanistan Amrullah Saleh
tetap menyebut dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Afghanistan dengan tidak adanya presiden di sana. Bahkan Wapres juga dikabarkan tetap melakukan perlawanan dengan menyerukan lewat video. Wapres Amrullah Saleh sedang menggalang kekuatan perlawanan pada Taliban dari lembah Panjshir, menyatakan tidak akan pernah tunduk pada pengacau di Taliban. Sementara itu Taliban sendiri sudah memastikan untuk menolak sistem pemerintahan demokrasi. Mereka akan menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahan. Apa arti ini semua? Artinya Taliban menurut pandangan umum dianggap sudah menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan perilaku yang layak untuk dipuji, apalagi mengingat kekejaman dan kebengisan Taliban selama ini. Oleh sebab itu sangat mengherankan dan cukup mengkhawatirkan ketika ada orang Indonesia yang memuji dan mendukung Taliban, apalagi mereka yang merupakan tokoh publik, bahkan sampai disebut oleh para netizen sebagai jubir untuk Taliban. Siapa lagi kalau bukan Yusuf Kala, JK. JK sampai mengadakan konferensi pers khusus untuk membahas Taliban pada Senin lalu 16 Agustus. Dalam konferensi pers itu JK berusaha menceritakan akar masalah konflik di Afghanistan, tentunya yang versi JK di mana Taliban seakan menjadi korban dari serangan Amerika Serikat sekitar 20 tahun lalu karena Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang disebut sebagai dalang aksi pengacauan 9/11, 9/11. Bahkan JK menyebut Taliban akhirnya menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, dengan damai. Karena JK belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa. JK juga menegaskan bahwa Taliban yang sekarang sudah banyak yang berubah dan berbeda dengan Taliban yang pernah memerintah Afghanistan dulu. Taliban disebut lebih terbuka, juga telah berjanji tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afghanistan, apalagi KBRI. Sebuah jaminan keamanan yang telah disampaikan petinggi Taliban kepada JK pada Januari lalu. Lewat suara JK, Taliban tampak humanis dan berakhlak mulia. Berbeda dengan JK, pihak Kementerian Luar Negeri RI Kemenlu bersikap hati-hati dengan segala perkembangan yang terjadi di Afghanistan. Tentu RI tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan, namun Kemenlu tahu bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional. Prioritas RI adalah keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul. Pada Selasa lalu 17 Agustus, pihak Kemenlu menyebut ada 15 WNI yang masih berada di Afghanistan. Apakah mereka akan meletakkan nasib ke tangan JK? Hanya berpegang pada pernyataan-pernyataan JK? Tentu saja tidak, karena pihak Kemenlu pasti lebih tahu dengan kenyataan yang sekarang terjadi di Afghanistan. Omongan JK soal Taliban dengan sendirinya perlahan luntur. Dengan berbagai perkembangan berita dari Afghanistan, kericuan di bandara di mana ribuan orang Afghanistan yang ketakutan berusaha kabur keluar dari sana. Kemudian ada gubernur perempuan bernama Salimah Mazari yang dikabarkan telah ditangkap oleh Taliban. Salimah dikenal sebagai tokoh yang merekrut dan melatih militer untuk memerangi Taliban sejak 2019. Pada konferensi pers pertamanya hari Selasa lalu 17 Agustus, Taliban menyatakan tidak akan membalas dendam pada lawan-lawan mereka di Afghanistan. Taliban akan memberikan ampunan pada mereka. Namun ternyata sebuah dokumen PBB mengungkap bahwa Taliban malah mengintensifkan pencarian orang-orang yang bekerja dengan pasukan AS dan NATO. Taliban bahkan sudah membuat daftar prioritas orang-orang yang hendak ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara kunjungan dari pintu ke pintu, termasuk penangkapan terhadap keluarganya. Gimana, masih percaya bahwa Taliban itu baik hati, ramah, dan berakhlak mulia? Seperti yang sudah saya paparkan di tulisan sebelumnya tentang kekejaman Taliban. Pada 2014 mereka bahkan membantai anak-anak di sekolah dan tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Hanya orang yang membutakan hatinya yang mau percaya pada kebaikan Taliban ini. Akhirnya hari ini pun Kemenlu mengambil keputusan yang menampar segala omongan JK soal kebaikan Taliban. Diumumkan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dan Kabul dengan pesawat TNI AU. Tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staf KBRI, 5 WN Filipina dan 2 WN Afghanistan, suami dari WNI dan staf lokal KBRI. Disertai dengan ucapan syukur Alhamdulillah, sebuah keputusan yang harusnya mendapatkan dukungan dari kita semua. Karena keselamatan WNI adalah perhatian utama pemerintah, tak peduli dengan apapun omongan JK. Dari keputusan ini kita bisa menilai bagaimana kredibilitas seorang JK. Omongannya terkadang ternyata tidak bisa dipercaya. Kemenlu sudah membuktikannya selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?